Yo, welcome back to Jualin Laptop Indonesia sama gua Andre. So, hari ini gua bakal review laptop Lenovo lagi nih. Tapi yang ini seri Lenovo G4045. Sebelum kita mulai reviewnya, seperti biasa, jangan lupa diklik tombol like and subscribe-nya. Jangan lupa juga dinyalain logo loncengnya biar dapat notifikasi tiap kali kita update video terbaru. Oke, hampir semua atau seluruh orang saat ini pasti mengenal salah satu brand ini yang lumayan gede ya, yaitu Lenovo. Lenovo G4045 ini juga menurut gue udah menjadi salah satu laptop yang cocok digunakan untuk daily driver ataupun penggunaan sehari-hari atau cocok digunakan untuk sehari-hari. Langsung aja, nggak usah banyak basi, kita langsung ke reviewnya. Let's go! Langsung aja kita mulai dari desainnya terlebih dahulu. Desain dari Lenovo G4045 ini terbuat dari plastik seperti laptop-laptop standar pada umumnya ya, atau kebanyakan. Dan bodinya ini hitam polos aja, nggak dengan aksen garis-garis. Untuk di bagian back covernya ini dia ada tulisan Lenovo di bagian atasnya. Dan untuk bodinya sendiri ini menurut gua lumayan slim, tapi nggak se-slim Ultrabook karena dia lebih slim lagi kan gitu. Cuma menurut gue ini udah cukup slim untuk dibawa bepergian ataupun diangkut-angkut atau dibawa kemana-mana gitulah ya. Dimensi dari laptop ini sendiri berada di 15,1 kali 10,4 kali 0,98. Berat dari laptop ini sendiri juga nggak terlalu berat menurut gua, hanya di kisaran 2,1 kg. Masuk ke bagian displaynya. Display dari laptop Lenovo G4045 ini memiliki layar berukuran 14 inch dengan layar HD dan resolusi 1366 x 768 pixel. Layarnya sendiri juga masih menggunakan panel TN dan sudah dilengkapi dengan anti glare. Nah, di bagian atas layar ini terdapat satu buah webcam beresolusi 480 pixel. Untuk kualitas dari kameranya sendiri, jujur ya, menurut gua ini termaksud mungkin hitungannya VGA sih, jadi lumayan jelek lah gitu ya. Tapi mungkin di sini sisi plusnya ini bisa digunakan untuk berfoto ataupun digunakan untuk aplikasi Zoom gitu. Karena kan sekarang banyak anak-anak sekolah juga menggunakan aplikasi Zoom untuk sekolah online seperti itu. Jadi setidaknya kalian bisa menggunakan laptop ini untuk aplikasi Zoom, untuk webcamnya ya. Ya, jadi sampai sekarang masih loading di layar 5 detik ya. Ya, jadi ini kualitas kameranya lumayan lebih kamera CCTV ya daripada statement. Bisa kamera dashboardnya full. Nah, untuk bagian keyboard dan touchpad-nya sendiri, menurut gue untuk keyboardnya ini menjadi ciri khas dari Lenovo seri G40 ini. Karena keyboardnya ini dia ciri khas banget untuk seri-seri G, pasti rata-rata bentuknya seperti ini gitu. Ada gap-gapnya dan juga ada ruang dari satu tombol ke tombol yang lain. Nah, untuk sensasi pas ngetiknya menurut gue standar aja dia. Nggak terlalu empuk, tapi juga nggak terlalu keras. Untuk responnya juga lumayan responsif gitu. Untuk diketik ya lumayan empuk lah gitu, standar aja. Untuk touchpad-nya sendiri nih, menurut gua sedikit kurang aja sih, karena bentuknya atau dimensinya ini kecil banget, terhitung kecil menurut gua. Karena mungkin sekitar segini lah ya seginilah pokoknya. Nah, kalau mau lihat begini, ini terhitung kecil banget, apalagi ditambah dengan ada tombol fisiknya. Jadi untuk ruang gerak jari kita sendiri ini terhitung sempit gitu. Jadi seharusnya bisa lebih dimaksimalkan atau dibikin lebih lebar atau panjang gitu untuk performa yang lebih maksimal ataupun gerak jari yang lebih leluasa. Dan letaknya ini lebih ke kiri ya. Jadi
seperti biasa. Kalau buat gue sendiri itu kurang nyaman aja, karena biasanya pasti kesenggol gitu di saat gue bermain game ataupun ngetik. Pasti tangan kiri gue ini di bagian lengannya ini dia suka kesenggol ke touchpadnya. Untuk touchpadnya sendiri ini lumayan responsif juga, disertai dengan tombol fisik, jadi nggak terlalu sulit untuk ngeklik ataupun nggak pindah-pindah gitu lah di saat main pakai dua jari gitu. Kalau untuk touchpad yang nggak ada tombol fisiknya kan, kalian biasanya kalau sambil ngeklik sambil digerakin itu kan suka kabur-kaburan kursornya. Kalau yang ini nggak kayak gitu karena dia udah ada tombol fisiknya. Di sisi dapur pacunya, laptop ini sudah dibekali dengan prosesor AMD A8 6410 quad-core dengan base clock 2 GHz up to 2,4 GHz. Serta untuk Lenovo G40 ini sudah memiliki grafik yaitu AMD Radeon R5. Nah, yang mau tahu performance-nya nanti bakal gua tes menggunakan beberapa aplikasi ya. Mungkin ya nanti bakal gua tampilin di video ini. Pantau terus pokoknya. Konektivitas yang sudah tersedia di laptop Lenovo G40 ini sudah tersedia Wi-Fi dengan integrated 802.11 BGN dan Bluetooth versi 4.1. Untuk storage-nya sendiri masih menggunakan hard disk ya, dengan kapasitas sebesar 500 GB. Untuk kecepatan bacanya ini berada di 103,4 MB per second. Untuk tulisnya berada di 94,58 MB per second. Untuk RAM-nya sendiri dia sebesar 4 GB DDR3 up to 8 GB. Nah, untuk RAM-nya sendiri ini bisa kalian upgrade sampai dengan 8 GB karena sudah disediakan dual channel. Jadi kalian bisa tambahin lagi aja satu keping RAM sebesar 4 GB. Jadi totalnya menjadi 8 GB. Nah, sekarang gue bakal coba tes grafiknya menggunakan aplikasi Cinebench R20. Yang pertama gue bakal tes menggunakan charger dengan mode best performance. Untuk hasil skornya sekian. Nah, yang kedua, gue bakal tes lagi menggunakan best performance tetapi tanpa charger. Untuk hasil skornya sekian. Dan yang ketiga, gue tes menggunakan mode better performance tetapi tanpa charger juga. Nah, untuk hasil skornya sekian. Nah, tadi adalah beberapa hasil rendering menggunakan prosesor AMD A8 dan grafis AMD Radeon R5. Nah, untuk kapasitas baterai dari Lenovo G4045 ini memiliki kapasitas sebesar 4 sel dan baterainya masih bisa di removable atau bisa dicopot. Untuk adapternya sendiri ini nggak terlalu gede bentuknya, ya mungkin seukuran powerbank lah ya, jadi kecil aja. Dan untuk dayanya sendiri di 65 watt 20 volt. Untuk konektornya di sebelah kanan ada DVD room, satu USB 2.0, audio combo jack, MMC slot card reader slot ya. Di sebelah kirinya ada charging port, port LAN, port HDMI, port VGA, satu USB 3.0 dan satu USB 2.0. Nah, untuk audionya sendiri sudah dilengkapi dengan teknologi Dolby Digital Plus. Untuk
suaranya sendiri menurut gua standar aja atau flat aja, jadi nggak ada suara yang lebih condong gitu, jadi ya pokoknya standar aja lah gitu ya. Nah, untuk Dolby-nya sendiri ini menurut gua sangat disayangkan. Fiturnya ini sebenarnya hampir sama seperti Lenovo IdeaPad 320. Jadi fungsi dari Dolby ini hanya untuk mengencangkan suara dari si laptopnya ini gitu. Kalau Dolby-nya dimatiin, suaranya bakal kecil lagi. Persis mirip seperti Lenovo IdeaPad 320. Tetapi di sini yang gue suka dari Dolby-nya adalah dia ada tampilannya dan bisa disetting untuk equalizer-nya gitu. Nggak seperti Lenovo IdeaPad 320, hanya ada on dan off-nya aja. Kalau ini dia ada aplikasi Dolby-nya dan bisa diatur-atur ataupun di custom untuk suara-suara yang kalian inginkan. Mungkin lebih condong mau ke bass, ke treble atau lain-lainnya bisa kalian setting sendiri seperti itu. Nah, sekarang untuk harganya nih. Untuk harga di marketplace untuk Lenovo G4045 ini biasanya di kisaran 2-3 juta, tergantung pada kondisi si laptopnya, karena ini laptop second ya. Tergantung kondisinya aja gitu. Mungkin kalau yang masih bagus mungkin bisa sampai 3 juta atau 3 juta lebih. Untuk yang kondisinya mungkin ada minus-minusnya atau banyak minusnya gitu, mungkin harganya bisa under 2 juta, tergantung kondisi laptop tersebut. Untuk benefitnya nih, benefitnya kalian bisa menggunakan laptop ini untuk editing video dan rendering menggunakan Adobe Premiere ya, contohnya yang biasa buat ngedit video seperti itu. Dan untuk bermain game mungkin di game-game low to middle class gitu. Seperti mungkin Euro Truck Simulator gitu, Euro Truck Simulator, CSGO, Dota gitu. Mungkin presentnya disesuaikan aja gitu. Ya biasanya sih di low, setahu gua. Ya. Cyberpunk juga bisa banget. Itu bisa banget game-game sekarang Cyberpunk. Tapi mungkin bisanya bisa meledak gitu ya. Jadi diinstal aja, mungkin belum diinstal aja udah sistem requirement-nya itu udah tanda seru gitu. Nggak bisa. Ya, lanjut. Oke, sekian aja review Lenovo G4045 hari ini. Gimana menurut kalian nih untuk Lenovo G4045 ini? Masihkah worth it atau masihkah layak digunakan di tahun saat ini gitu? Untuk kalian yang menggunakan Lenovo G4045 juga atau Lenovo seri G lainnya, boleh ditulis di kolom komentar gimana pengalaman kalian selama menggunakan Lenovo seri G tersebut gitu. Jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya ke teman, kerabat, keluarga, ataupun abang-abang batagor depan rumah kalian. Jangan lupa juga di like, comment, and subscribe. See you next week guys. Dah. Ada CD-nya Pak Tasik.